Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmawati dengan nomor peserta 08 44 03 02 22 016. Guru Fikih Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kota Baru, Kecamatan Kulolot Selatan, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan, sekaligus siswa PPG dalam jabatan 2025 batch 1 LPTK Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu. Hari ini Jumat 9 Mei 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja praktek mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kota Baru pada kelas 6 dengan materi makanan halal dan haram. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah. Untuk memulai pelajaran kita pada kali ini, terlebih dahulu kita membaca doa yang akan dipimpin oleh Muhammad Fauzan Farid dan diikuti oleh teman-temannya. Terima kasih. Selesai membaca doa. Kita lanjut untuk mengabsen dulu ya. Sekarang kita tidak hadir. Kita doakan ya. Bagi yang sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera menyembuhkan dan mengangkat penyakitnya. Amin ya Allah. Terima kasih. Kita nyanyi lagu Indonesia Raya ya, secara bersama dan serentak, yang akan dipimpin atau dibalu oleh Kang Iqbal dan diikuti oleh teman-teman.
Terima kasih. Bagaimana? Tetap semangat? Kita tetap semangat, beri tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Alhamdulillah, luar biasa. Baiklah, kita pada kali ini akan belajar dengan materi fikih berjudul makanan halal dan haram. Konsumsi makanan yang haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tubuh kita tidak sehat, badan kita tidak sehat, doa kita tidak terkabulkan, masuknya kita apa? Masuk ke dalam hati neraka. Maka kita harus menghindari untuk memakan makanan yang haram. Harus memakan banyak makanan yang halal. Nah, hikmah dari memakan makanan yang halal, apa hikmahnya? Hikmahnya supaya apa tadi? Doa kita untuk terkabul, senantiasa mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa badan kita memiliki badan sehat jasmani dan rohani. Kemudian apa? Kita dijauhkan dari neraka kalau kita senantiasa makan makanan yang halal. Itu hikmahnya. Bisa menjawab mengapa kita dilarang untuk memakan makanan, mengapa kita diperbolehkan untuk memakan makanan yang halal? Saya bisa? Saya ya. Karena makanan halal itu merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ajaran agama. Bagus. Yang kemana? Pengertian dari makanan halal dan haram, ya. Makanan halal dan haram di sini yaitu berasal dari bahasa Arab yang disebut dengan al-qimah atau at-ta'am, makanan. Nah, makanan yang telah diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimakan, itu adalah makanan halal, makanan halal. Contohnya apa? Contohnya dari makanan yang halal. Contoh dari makanan yang halal, dari daging ayam, sapi, kalau dari sayur-sayuran, wortel, terus mentah, dan lain sebagainya. Kemudian dari buah-buahan, semangka, apel, dan lain sebagainya. Nah, kalau dari makanan yang haram, contohnya apa saja? Contohnya dari makanan yang haram itu adalah daging anjing.
halal. Pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi manusia adalah halal sampai ada dalilnya yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi. Di antaranya adalah ayat-ayat berikut. Yang artinya dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke penciptaannya, ya, atau langit, lalu dia menyempurnakan menjadi 7 langit. Dia mengetahui segala sesuatu. Quran surah Al-Baqarah ayat 29. Macam-macam makanan halal. Adapun makanan halal dalam Islam dikenal dalam beberapa makna dan harus dipenuhi agar makanan layak dikatakan sebagai makanan halal. Antara lain adalah halal zatnya, halal cara mendapatnya, halal cara memprosesnya, halal cara menyajikannya, mengantarkan serta menyimpannya. Walaupun itu makanan halal, tapi juga ada caranya bisa menjadikan makanan itu halal. Konsumsi makanan halal terhindar dari murka Allah karena menjauhi larangannya. Tubuh kita akan selalu sehat karena yang dimakan adalah sesuatu yang baik dan enak. Allah akan menghasilkan hati dan pikiran yang bersih karena mendapat curahan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan diberi rezeki yang halal dan dilipat gandakan Allah karena selalu mentaati Allah sebagai bentuk rasa syukur dan menunjukkan pada umat lain bahwa Islam adalah agama yang baik dan hanya mengerjakan kebaikan. Hikmah konsumsi makanan halal. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW menyuruh umat Islam agar membeli makanan yang halal untuk dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari? Pastilah ada hikmah dan kelebihan yang dapat membantu manusia untuk menjalani kehidupannya sebagaimana hamba Allah dengan cara yang lebih baik, antara lain mendapatkan kesehatan hati dan jasmani atau badan, supaya doa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijauhkan dari siksa api neraka. Makanan yang halal menunjukkan perbuatan yang baik, ya. Nah, kita beralih ke pengertian makanan haram. Nah, jadi sudah selesai dengan pengertian makanan yang halal. Nah, mudah-mudahan bisa disimak karena nanti ada pertanyaan, ya. Nah, sekarang kita beralih ke pengertian makanan haram. Kata makanan berasal dari kata makan yang artinya aktivitas memasukkan sesuatu dalam tubuh yang bertujuan untuk menghilangkan rasa lapar. Adapun kata haram berasal dari kata dalam bahasa artinya sesuatu yang dilarang. Kalau itu sudah mesti dilarang.
mengkonsumsi oleh manusia terutama umat Islam, dan apabila tetap mengkonsumsinya maka dia akan berdosa. Oleh kita senantiasa memakan makanan yang haram, maka kita akan berdosa. Menjauhi makanan haram. Nah, di sini kita harus menjauhi makanan yang haram. Sebagai seorang muslim, kita harus berusaha menghindari atau menjauhi makanan yang haram agar dapat menghindari makanan yang diharamkan dan dapat memperhatikan hal-hal berikut ini. Nah, perhatikan supaya ingat makanan yang haram tidak boleh dimakan. Nah, ini berikutnya. Tanamkan dalam diri sikap tidak suka terhadap makanan yang diharamkan. Hendaknya diperhati betul macam-macam makanan yang diharamkan. Jika terdapat keraguan terhadap makanan tersebut, tanyakanlah kepada yang terdekat. Bersikap hati-hati terhadap makanan yang telah diolah atau dalam kemasan. Tanamkan keyakinan di dalam diri bahwa makanan sesuatu yang haram akan merusak dan membahayakan jiwa kita. Menjauhi pertolongan yang mengarah pada makanan yang haram. Nah, ada pengingatnya, menghindari makanan haram. Hikmahnya dari beberapa makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada syariat Islam. Hikmah yang terkandung di dalamnya, hikmah yang terkandung antara lain makanan yang diharamkan karena di dalamnya mengandung zat etanol atau etanol yang bersifat racun sehingga membahayakan kesehatan manusia, terutama merusak jaringan otak dan saraf. Diharapkannya tapi karena dalamnya mengandung cacing pita yang dapat tumbuh dalam lambung manusia dan akan merusak alat pencernaan. Diharapkannya bangkai karena bangkai tersebut kemungkinan mengandung mikroba atau bakteri yang akan meracuni dan merusak tubuh manusia. Makanya mengizinkan atau diharapkan karena makanan tersebut dapat mengotori tubuh kita dan akan menjadi racun dalam tubuh yang akan mengganggu pertumbuhan jasmani dan rohani. Itu akan memberi tugas, ya, untuk memberi tugas. Nanti setelah mengerjakan tugas secara berkelompok, nah tugas ini berkelompok ya, makanya tugas harus dikerjakan secara bersama, bukan secara dengan sendiri-sendiri, ya. Sediakan kertasnya, sediakan pensil, sediakan warna apa itu, apa warnanya, karena di sini ibu akan memberi tugas dengan contoh-contoh makanan halal tadi. Apa hikmahnya? Hikmahnya